orang ketika buat startup punya investor pasti akan diminta pitch deck-nya mana gitu kan, investment deck-nya mana gitu. Nah, apa yang bisa dijabarkan dari Fondasi Manobok ini terkait dengan pitch deck? Oke, sebenarnya prinsipnya masih sama ya, bahwa kalau misalkan kita mau mencari permodalan itu kita harus tahu dulu arah ke depannya seperti apa, perencanaan bisnisnya kayak gimana selama mungkin 3 sampai 5 tahun. Oke. Gitu. Nah, itu harus menjadi priority dari founder untuk berembuk antar mereka. Ini si bisnis mau dibawa kemana? Nah, itu menjadi penting. Ketika kalau misalkan kita sudah menentukan arah bisnisnya itu sudah cukup jelas, turunannya gampang. Jadi menyiapkan resource-nya gampang. Gitu. Kalau misalkan 5 tahun itu kita sudah menentukan misalkan arahnya mau seperti apa, turunannya kita bisa merencanakan dari sisi teknologinya akan seperti apa, dari sisi marketingnya akan seperti apa, dari sisi human resource-nya akan berapa banyak yang kita hire, bagiannya apa aja, kemudian dari sisi operasionalnya seperti apa, kemudian dari sisi kebutuhan pendanaannya baru kita bisa hitung. Jadi dari perencanaan dulu, breakdown ke per bidang, habis itu baru ujungnya akan dihitung berapa kebutuhan pendanaannya. Apakah kebutuhan pendanaannya tersebut cukup di cover oleh revenue? Kalau bisa di cover oleh revenue, ya udah berarti nggak butuh investor. Tapi kalau misalkan memang mau expand dan ternyata revenue-nya belum cukup, kita bisa dapat permodalan dari luar. Begitu. Makanya investment deck itu penting atau pitch deck itu penting untuk dibuat secara struktur gitu. Berarti ada format khusus nggak sih Bang? Pasti. Nah, di buku ini kita dijelaskan bahwa struktur yang bagus itu dimulainya dari problems dan solution dulu. Problem solution. Problem dan solution, kemudian dari situ akan muncul problems dan solution. Terus ada market size. Market size itu berapa jumlah besar marketnya. Kemudian dari market size itu nanti akan dimunculkan produknya apa.